خصوصا روى الإمام أبي شجاع الأصفهاني أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثر مثواتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجنة به ويعيد علينا وأولادنا وطلابنا وأحبابنا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويشرنا في زمرتهم ويقضي كل حاجاتنا ببركتهم وبنتي أن الله يغفر لنا ذنوبنا ويصلح قلوبنا وقوالبنا ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا وإياكم من العلماء العاملين وأولادنا من العلماء العاملين المخلصين المخلصين وأوليائه الصالحين على هذه النيات ويدفع عنا والمسلمين البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر وما منها وما بطن وبنية أن الله يسهل جميع الأمور ويصلح جميع القلوب ويطمئن جميع القلوب على هذه النيات وعلى ما نوينا وعلى ما نوى شيخنا محمد نور الدين مرضى المنجري والحبيب شيخ بن علي الجبري وعلى ما نوى لابن سيد عبد الحليم بن ويس القرني وعلى ما نوى جميع مشايخنا وعلى ما نوى والدنا وسلفنا صالح حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah wa radhiyallahu ankum amin. Kitabut Taharah, kitab bab tentang bersuci. At-Taharah artinya bersuci. Agama kita menunjukkan dirinya sebagai agama yang bersih. Tidak ada agama yang mengurusi kebersihan sedetail agama kita. Dalam agama kita diatur bahkan bukan hanya untuk perkara yang kotor atau najis, tapi juga membahas air. Untuk bahas air saja itu detail sekali ulama tentang air. Bahas tentang darah perempuan atau haid itu sampai berapa puluh karangan untuk membahas hanya untuk darah perempuan. Bahas untuk masalah tayamum, debu, mandi, wudu. Ini semuanya menunjukkan bahwa agama ini memang sangat concern, sangat memberikan perhatian kepada kebersihan. Maka lucu kalau ada orang Islam gak bersih, congean, belekan, ketek kemana-mana tuh bulu, terus bulu hidung udah kayak lele, tinggal dipatil kesetrum loh. Allah karim, lucu, karena nggak mungkin, mestinya kan agamanya bersih. Jadi sebaik-baik contoh untuk kebersihan ya Nabi. Jadi kalau dibilang Nabi itu, saya kata Sayyidina Anas, saya tidak pernah menyentuh tangan yang lebih lembut daripada sutra. Wanginya lebih wangi daripada kasturi. Selain atau melebihi dari tangannya Rasulullah SAW. Berarti wangi, nggak bau pete, jengkol,
Apalagi habis ngupil, nih orang suruh salaman, nyonge, apa segala macam, la ilaha illallah. Garuk-garuk, galer. Astagfirullahaladzim. Lah seneng amat bocah. Baru denger ya, Dek? Astagfirullahaladzim. Celana dalam kagak diganti-ganti. Astagfirullah. Ini ada side sisi A dengan sisi B tinggal ditukar-tukar, Allah karim. Ganti. Kalau ente udah merasa peci udah bau apek, kotor, jangan betah gitu. Apa sampai dirubungin laler. Itu peci apa bak sampah? Astagfirullahaladzim. Jadi lucu gitu, kalau ada orang Islam tuh nggak bersih tuh lucu. Karena nggak sesuai dengan agamanya. Akhirnya orang-orang tidak yang tidak kenal Islam tuh ngelihat Islam tuh ngelihat dari penganutnya. Sehingga Sayyid Sabiq itu bilang, kata beliau, al-Islam mahjubun bil muslimin. Itu udah jadi pepatah orang. Al-Islam, agama Islam itu terhalang, tersekat dengan tindak perilaku kaum muslimin. Islamnya sih bagus, tapi orang musliminnya membuat menjadi Islam namanya jadi buruk. Jadi seakan kita lebih bangga gitu kalau ke Eropa gitu, karena bersih. Padahal kencingnya dia nggak cebok. Seganteng-ganteng artis Korea, ataupun juga Cina, ataupun juga Amerika, beraknya kagak bersih, buang airnya nggak bersih. Ente nggak boleh bayangkan, sekarang ini justru aneh, ini sedikit komplain lah. Kita kalau pergi ke bandara kita kan jelas, nanti kalau beli ke bandara ya main-main aja, nggak tahu ngapain di sono, pokoknya main-main aja. Kalau ente pergi ke bandara, khususnya bandara yang baru sekarang tuh, Terminal 3. Itu WC-nya ikut-ikutan sok-sokan ikut di Eropa. Kebanyakan tidak ada selang airnya. Jadi dia ngikutin tempat mangkok itu ente yang dipencet tuh keluar. Pernah lihat nggak ente? Norak, kampung, deso, katro. Dia keluar itu ada apanya, ada besinya tuh keluar. Terus mancur. Kalau kencing mungkin agak sedikit bisa kali, itu pun kali dia mancur gini serot gitu. Dari dalam bawah WC-nya itu keluar, sebentar dia mancurut ke atas. Jadi kita yang mengusahakan agar tepat. Kan aneh ini kan. Bukannya memudahkan malah menyusahkan. Terus kalau keluar pun kalau dalam keadaan misalnya empuk, ini bicara semuanya ya, dulu. Itu ketika ente duduk di atasnya, terus kemudian dia kena, yang kena pun hanya sekitaran, airnya pun kecil, moncor gitu. Apalagi kalau udah nyiprat, waduh udah repot. Kemana-mana, ada beleber kemana-mana, ada tuh air mutanajis kalau kita yang udah belajar fikih. Jadi selang itu yang ada hanya di kamar mandi paling pojok. Malaysia juga gitu. Ada yang sering, bahkan yang paling sering nggak ada itunya langsung, nggak ada yang keluar selang yang keluar kecil dari dalam WC-nya tuh nggak ada. Suruh pakai tisu. Bahkan slogannya itu gini, kering itu bersih. Mana nggak masuk tuh kering itu bersih. Kayak apa tuh? Ya kelihatannya mungkin iya, dia takut ketika pakai air selang yang menjadi masalah itu, kan orang masuknya pakai sendal. Terus kemudian pakai selang, akhirnya airnya kan kemana-mana, basah. Artinya kita mau sempurnakan bersuci nih, sampai kaki-kaki kan kita semprot. Kita kalau
Biasa buang air kan begitu, sampai kaki semua disemprot, karena takutnya nyipratan-nyipratan najisnya kemana-mana. Akhirnya ketika keluar WC, itu sendal ngejiplak. Kan orang kampung ini kan, sendalnya ngejiplak. Nah orang-orang yang suka ngepel di depan nungguin WC itu, penunggu WC, itu dia nungguin agar, wah ngelihat cek, ceprek, hitam, kotor. Kita jadi rasa nggak enak. Menurut dia, biar lantai itu nggak kotor, akhirnya nggak usah pakai air sekalian. Pakai apa? Tisu. Nggak, kita bukan berarti agama kita nggak memperbolehkan. Ada memang ketentuannya pakai tisu. Ya ada. Itu kita bahas pembahasan mengenai khusus namanya istijmar, istinja pakai batu. Batu sekarang pakai tisu. Iya ada, tapi syaratnya banyak. Iya kalau nggak mencret. Kalau mencret, kemana-mana, ente udah nggak bisa pakai tisu. Apalagi mencretnya ke depan. Lebih parah lagi tuh ke muka. Atau ke manalah, ke paha ataupun ke kaki. Itu udah nggak bisa pakai tisu. Nggak bisa ente. Terus gimana tuh ngelapnya tuh gimana tuh coba. Ini terlalu mengikut budaya Eropa. Padahal kalau misalnya mau dianggap biar kering, udah beliin aja kan, tuh kan kaya, bandara kan kaya, beli aja tuh apa dia, karpet ataupun juga keset yang tebelnya tuh mungkin 20 cm. Biar nyerap sekalian sama orang-orangnya diserap sekalian. Bukan hanya airnya tuh. Saking takutnya basah gitu. Terus kemudian di situ lantainya bikin aja warna hitam. Jadi kalau misalnya ada kotor nggak terlalu kelihatan, kan bisa. Mikir apa mikir? Jadi, kita jadi kesel sendiri, ada jadi kesel sendiri. Kadang udah kita kebelet, pengennya dua, pengen buang air besar. Bukan buang air kecil lagi, udah buang air besar. Harus nunggu hanya satu kamar mandi paling pojok yang ada selangnya. Itu gimana ceritanya tuh? Ya Allah, malah nyusahin. Yang lainnya nggak pakai selang. Padahal prosentase yang datang ke bandara kita itu kebanyakan muslim atau non muslim? Muslim, kebanyakan muslim. Ya ima karena orang-orang umroh, haji jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa dia yang surfing di Bali ataupun yang mau berjemur di Bali apa segala macam. Dibandingkan dengan itu, jamaah haji jauh lebih banyak. Jadi maknanya muslim kebanyakan yang datang ke bandara kita, tapi begitu kondisinya. Padahal dulu Nabi itu, Allah itu sampai memuji orang-orang dari Kuba. Orang-orang dari Kuba. Nabi bangun masjid pertama kali di mana? Kuba. Kenapa Allah pilih Kuba itu jadi tempat pertama kali Allah bangun masjid? Itu disebutnya Masjidul Ussisa 'alat Taqwa. Itu masjid yang dibangun dengan ketakwaan. Itu disebabkan fihi rijalu yuhibbunahu. Kata Allah, di dalam Kuba, di Kuba itu ada orang-orang yang senang sekali dengan kebersihan. Allah pilih mereka untuk jadi tempat pertama kali masjid yang dibangun oleh Nabi di Kuba. Kenapa? Dikata Allah, di dalamnya ada orang-orang yang suka dengan kebersihan. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka sekali orang-orang yang cinta kebersihan. Nah, di dalam tafsir, bagaimana kecintaan kebersihan orang-orang Kuba ini? Ya, pakai air. Jelas. Makanya kalau dianggap antara pakai tisu sama air, jelas lebih afdal pakai air. Karena lebih meyakinkan. Baunya juga lebih hilang. Kesannya ataupun bekasnya lebih hilang. Nah itu bukti kalau Allah saja kita bisa jadi wali. Kita bisa jadi kekasih Allah. Itu melalui jalur kebersihan. Melalui jalur apa? Kebersihan. Di zaman Nabi itu ada Ummu Mihjan. Dia jadi wali kekasih Allah. Perempuan. Hanya karena kanat takumul masjidah. Hanya gara-gara apa? Nyapu masjid. Kerjaannya jadi merbot. Mungkin di mata orang lemah, remeh, rendah, nggak punya kedudukan. Dibandingkan dengan ketua DKM, penasehat, wah itu jenderal apa segala macam. Ini hanya merebot, tukang bersih-bersih, tukang nyapu. Rasul sampai mau mensolati di atas kuburannya Ummu Mihjan. Oh dia sekarang sedang ada di taman surga, kata Rasul. Karena dulunya kanat takumul masjid. Dulunya tukang nyapu. Kamu bisa jadi wali Allah dengan banyak nyapu. Wah ini gimana nggak keren kita ini. Jadi makanya ibadah itu nggak mesti
Kalau orang jos itu berarti jorok, bau ketek kemana-mana, bajunya nggak pernah ganti. Ini nggak begitu, nggak. Karena kita membawa nama Islam. Kitabut Thaharah. Ya jelas ya, itu pembukaan saja. Ini membuktikan bahwa kita harus bersih. Al-miyahul lati, al-miyah, miyah, air, jenis-jenis air. Allati yang yajuzu bihat tathiru, boleh sah dengan air tersebut bersuci. At-tathir, mensucikan. Sah untuk digunakan bersuci, sab'u miyahin, ada 7 air. Nah, 7 air ini yang disebut dengan air mutlak. Yang pertama, ma'us sama, air langit alias hujan. Air langit alias hujan. Yang kedua, ma'ul bahri, air laut. 3, ma'un nahri. 4, ma'ul bi'ri, air sumur. Bi'ri, sumur. 5, ma'ul aini, air mata air. Bukan mata. Ma'ul aini. Ada cerita itu. Orang lain. Ini air ini sini adalah mata air. Jadi air dari mata air. Wa ma'us salji, air salju. Kalau air salju itu di atasnya dari langit itu berbentuk cair, di bumi atau ketika masuk ke datang ke bumi dia membeku. Itu air salji. Wa ma'ul barodi, dan air ngartiinnya sebenarnya susah. Kalau diartiin biasa dulu sering ngartiinnya ma'ul barod, air embun. Mudahnya itu air embun. Tapi kalau dilihat dari definisinya dalam kamus Arab, ma'ul barod itu lebih tepatnya air hujan es. Ketika dari langit beku. Jadi hujan es, itu ma'ul barod. Cuma karena kita sudah dapat terjemahan dari dulu, anak pribadi juga sama, dapat terjemahan ma'ul barod dari dulu air embun, ya udah kita ngertiin air embun. Cuma kalau dilihat dari definisi sebenarnya, ma'ul barod itu kebalikan dari ma'us salji. Kalau ma'us salji dari atas cair sampai di bumi beku. Kalau ma'ul barod dari atas beku sampai bumi cair. Itu namanya ma'ul barod. Jelas ya? 7 ini boleh kita gabungkan atau kita ambil kesimpulan, yaitu air yang turun dari langit apapun bentuknya, mau itu air hujan atau air barod dan es tadi, bentuknya itu yang turun dari langit atau yang keluar memancar dari bumi. Kalau nggak turun dari langit atau dari bumi, memancar dari bumi, bentuknya macam itu dengan air apa? Air mutlak. Air mutlak, sebutnya air mutlak dalam fikih yang boleh digunakan bersuci. Kita punya batas ataupun silabus setiap hari minimal 4 halaman mestinya. Satu harinya, karena kita ada 20 hari, jadi satu harinya mestinya sampai halaman 5. Itu mestinya. Wah, tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air dibagi menjadi 4 macam. Makanya dulu Anda sering tanya, gimana wudhu pakai air kelapa? Oh, nggak bisa, karena nggak memancar dari bumi, tidak turun dari langit, nggak bisa tuh. Wudhu pakai air ludah, kalau ada yang mau kumpul pesantren, terus wudhu pakai air ludah, nggak bisa, karena nggak mancar dari bumi, nggak turun dari langit. Jelas, walaupun ludahnya wangi, bersih, murni, walaupun begitu tetap nggak bisa ente, karena dia nggak memancar dari bumi, tidak turun dari langit. Tsummal miyah, air secara hukum dibagi menjadi 4 jenis. Kalau tadi
macam-macam sumber airnya. Gitu. Kalau untuk hukumnya dibagi menjadi 4. 1, yang ada di dalam sini 4. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Yaitu yang suci. Tahirun di sini artinya suci. Maksud daripada suci apa? Tidak kejatuhan najis. Suci itu artinya. Suci itu artinya tidak kejatuhan najis. Mutahhirun, mensucikan. Maksud dari mensucikan, boleh atau bisa menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Boleh atau bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu dari mutahhir. Jadi kamu harus bedakan. Ada air yang suci saja, arti suci itu tidak dimasuki najis. Dia boleh dikonsumsi seperti air kopi, air teh, itu namanya suci saja. Tapi dipakai wudhu ya nggak bisa. Karena tohir saja, suci saja. Tapi yang pertama ini tohir, mutahhir. Suci dan mensucikan. Dia suci karena tidak ada najis pada dirinya. Dia mensucikan karena bisa dipakai untuk menghilangkan hadas. Ghairu makruh, tidak makruh ketika digunakan. Wahua yaitu al-ma'ul mutlaqu, air mutlak. Artinya bebas, air yang bebas. Bebas dari apa? Bebas dari ikatan nama air. Sekali lagi ulang. Air, sok-sokan nyebut air mutlak tapi nggak tahu air mutlak itu apa. Ya air mutlak. Ya mutlak itu apa artinya? Bebas. Bebas dari apa? Bebas dari ikatan nama air. Kamu tambahkan dalam catatan kamu mestinya. Pakai bukunya, buku tulisnya untuk tambahan keterangan. Bebas dari ikatan nama air. Kalau di air kopi, kata-kata kopi, lafaz kopi itu mengikat nama air. Jadi sehingga air kopi bukan lagi air mutlak, air doang. Doang juga itu ikatan juga, air. Nah itu. Jadi nggak ada ikatannya udah. Jelas ini ya. Air mutlak itu apa? Air. Ya apa? Ada ikatan namanya, nggak ada embel-embel tambahannya. Jelas apa enggak ini? Ya. Air susu. Susu, kata-kata susu itu mengikat. Sudah tidak lagi saya disebut air. Ini air apa susu? Susu. Bukan lagi disebut air. Ini air susu. Ya tetap ada susunya. Jelas ya. Kemudian mana tadi? Yang kedua, ini air mutlak ini yang bisa dipakai bersuci. Dia boleh dikonsumsi karena suci. Dia bisa mensucikan hadas dan najis dan tidak makruh. Yang kedua, tahirun, mutahhirun, makruhun. Suci, tidak ada najis, tidak kemasukan najis. Mutahhirun, bisa mengangkat, bisa menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Tapi makruh, dipakai itu makruh. Makna larang kuat. Dia terlarang tapi tidak kuat. Jadi nahyun ghairu lazim. Itu arti makruh. Kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Makruh, kalau dikerjakan nggak dosa. Kalau dilaksanakan nggak dosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Lawan dari sunnah. Jelas ya. Sunnah, kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Makruh, maknanya kalau ada air yang jenis ini di depan kamu. Ada air jenis ini namanya al-ma'ul musyam yang terkena matahari. Ini secara wahwa yaitu al-ma'ul musyammasu, air kena sinar matahari. Air musyammas, misalnya di depan kamu ada air musyammas. Kamu pilih
berwudu dengan air ini, mandi pakai air. Ketika kamu beralih meninggalkan air musyammas, kamu dapat pahala. Karena kalau kamu mandi pakai air musyammas atau wudu pakai air musyammas, hukumnya makruh. Sehingga kalau kamu tinggalkan dapat. Jelas apa jelas? Oke. Terus kemudian al-ma'ul musyammas. Yang kayak gimana? Itu kena sinar matahari, tapi memiliki syarat. Dia makruh kalau berada besi atau semisal besi. Satu, berada di wadah bejana, besi atau semisal besi, perunggu, nikel, semisal besi lah, baja, selain emas dan perak. Kok gitu? Sebab gini, yang membuat air musyammas itu makruh, sebab dia bisa menyebabkan kalau kita pakai airnya itu mengandung karat. Kamu pernah lihat mungkin di tempat pembuangan sampah, di kaleng-kalengnya ada air, menggenang. Itu sudah jadi karat. Airnya itu ada kuning-kuningnya di atasnya. Paham nggak? Pernah lihat nggak kayak gini? Ini air karat. Kena, sehingga karatnya itu ada di atasnya itu ngapung. Warnanya agak ke oren-oren kuning-kuning coklat gitu. Tahai bukan? Ini karat. Nah, ini kalau emas dan perak itu nggak berkarat. Makanya tidak makruh. Cuma menggunakan emas perak sebagai airnya nggak makruh. Jelas nggak? Beda nggak? Menggunakan tempat dari emas, wah itu terlalu kaya. Kekayaan, pakai sendok besi, sendok emas, haram hukumnya. Pakai gelas dari emas, haram hukumnya. Tapi airnya nggak makruh. Karena tidak ada karat. Yang bikin makruh tuh karena ada karat. Karat itu yang bikin jadi penyakit kusta. Baros, penyakit belang. Nah ini yang makruh. Terus kemudian yang kedua syaratnya adalah syarat makruh air musyammas itu kalau berada di daerah yang panas. Daerah yang panas. Jadi terkena matahari tapi kalau misalnya di puncak bejananya besi. Sekarang udah panas sih. Ya pokoknya yang nggak panas lah, cari sendirilah di mana ceritanya. Terus kemudian terkena ataupun juga tempat kamu naruh air itu kena matahari langsung. Tapi daerahnya itu daerah dingin. Itu tidak pakai air di sana. Jelas. Kalau yang di toren kita besi atau pakai plastik, nggak jadi makruh. Nggak karat, paham ya? Yang bikin karat itu syaratnya tadi kalau besi atau semisal besi. Kalau plastik, kayu, nggak apa-apa, nggak makruh. Kemudian syarat pakai air musyammas itu dipakai di badan. Kalau dipakai pakainya buat nyuci baju, nggak makruh. Baju kena lepra, baju kena penyakit belang, atau piring ini kena penyakit kusta. Nggak begitu, nggak ada. Yang kena itu yang keempat, syarat makruhnya itu kalau dingin. Belum dingin, makruh. Kalau udah didinginkan terlebih dahulu,
itu sudah nggak makruh. Jenis air yang keempat, mana? Tahirun ghairu mutahhirin. Suci karena nggak ada najis dan boleh suci, tapi ghairu mutahhir, tidak bisa dipakai. Airnya sih suci, boleh diminum, boleh dipakai buat cuci tangan, cuci baju, ataupun juga untuk basuh kepala, tapi bisa menghilangkan najis, pakai untuk menghilangkan hadas. Yaitu titik 2. Wahwa, air yang suci tidak mensucikan itu al-ma'ul mustakmal. Satu disebut dengan air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci wajib. Air yang sudah dipakai untuk bersuci wajib. Mustakmal artinya dipakai. Istakmala artinya memakai. Yang kedua, contoh air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa mensucikan, itu al-mutaghayyiru bima, mutaghayyir, air yang berubah, bima khalatahu, dengan sesuatu yang mencampurinya. Sesuatu yang mencampuri air, khalato artinya mencampur. Kamu artinya perkata ya. Yang sudah tahu artinya kayak bi artinya dengan, ma sesuatu. Itu yang udah tahu artinya nggak usah ditulis lagi artinya. Latihan untuk mufradat. Bima dengan sesuatu khalatohu yang mencampuri air, minat tohirat, daripada benda suci. Daripada benda suci. Ada benda suci yang masuk ke air kemudian bercampur dengan air. Maka air campuran benda suci ini sudah tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis dan hadas. Tapi dipakai minum boleh, konsumsi boleh karena suci, tidak najis. Jadi ada dua, air yang suci tidak mensucikan, air mustakmal satu, yang kedua air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Contohnya air kopi, mudahnya gitu dah. Air susu, air teh, ya bercampur. Sirup, antara sirup dan air udah nggak bisa dipisahkan. Jadi satu, itu namanya bercampur. Jelas ya? Ataupun juga air gula. Gula suci nggak? Suci. Masukin ke dalam air, aduk, jadi air apa? Air apa? Air gula. Air gula ini bisa nggak dipakai buat wudhu? Bisa nggak? Bisa. Diminum boleh? Boleh. Jelas ini ya. Karena suci tapi tidak mensucikan. Nah, air mustakmal, saya bahas air mustakmal dulu. Tadi apa definisi mustakmal? Air yang dia sudah pernah dipakai untuk bersuci wajib. Berarti bersuci sunnah tidak membuat air jadi air mustakmal. Kamu pakai air buat mandi sholat Jumat. Airnya habis kamu pakai, kamu tadang. Tadang lagi. Air bekas mandi kamu itu, kamu tadang lagi. Atau lebih parah lagi, ente berendam di air yang kurang 2 kulah. Masuk ke dalam air 2 kulah, niatnya untuk mandi sholat Jumat. Badan kamu tapi nggak ada najis ya. Beda kalau misalnya berlumuran dosa, berlumuran najis maksudnya. Itu jelas jadi mutanajis. Nah, air ketika kamu habis dipakai untuk mandi sholat Jumat, terus kamu keluar dari embernya itu, atau keluar dari bak mandinya itu, airnya masih suci dan mensucikan. Jelasin ya. Airnya masih bisa dipakai wudhu kalau nggak geli.
kalau nggak jijik, kalau nggak berubah. Kalau ternyata ente keluar terus daki semuanya, ataupun juga jadi agak-agak kecoklatan, apalagi hitam, lebih parah lagi, luntur. Ini jelas sudah nggak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Tapi kalau masih warna, bau, rasa masih seperti air biasa, itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena mandi Jumatan hukumnya sunnah, nggak menjadi mustakmal. Jelas. Yang jadi mustakmal itu kalau wudhu. Muka wajib sunnah? Wajib. Basuhan pertama wajib. Basuhan kedua sunnah. Basuhan ketiga sunnah. Maka kalau wudhu kemudian basuh wajah yang pertama kali, air yang netesnya ini yang disebut dengan mustakmal. Tapi basuhan keduanya ini bukan mustakmal. Basuhan ketiga ini bukan mustakmal. Kalau bukan mustakmal, suci masih mensuci dan mensucikan. Kalau ente tadang lagi itu airnya ditadah. Kemudian mau dipakai lagi masih bisa. Tapi basuhan yang pertama udah nggak bisa. Jelas ini? Mana bersuci wajib jelas? Jelas ya. Kemudian air mustakmal itu kalau dipakai selama berada di atas anggota tubuh, itu tidak jadi masih dianggap suci mensucikan, nggak dianggap mustakmal. Mustakmal itu kalau sudah terpisah dari tubuh kita. Misalnya kita ambil air di tangan terus kita alirkan ke tangan. Mengalirnya dia itu sudah masih bisa mengangkat hadas dari tangan kita atau dari untuk menyempurnakan wudhu. Tapi kalau airnya itu dipindahin ke tangan kiri, habis pakai tangan kanan, terus airnya itu ditetesin, tadahin di tangan kiri. Ini jadi mustakmal udah. Nggak bisa lagi buat tangan kiri. Jelas ya? Ini saking irit dan pelit. Jelas ya? Pelit, irit tuh beda-beda tipis tuh. Paham ini jelas? Jadi kalau masih ada di anggota tubuhnya, itu tidak dianggap mustakmal. Yang kedua, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Contohnya tadi susu, kopi. Contohnya gula tadi ya, sudah ya. Cuma begini, ketika airnya itu bercampur, maka bercampurnya ini sekiranya bercampurnya sedikit, sekali lagi ya ulang, sekiranya bercampurnya sedikit, ada sih bercampur tapi dikit banget, maka masih bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya sabun, main sabun mulu, mandi. Pokoknya udah kayak bocah lah main sabun. Ini tuh jangan mikir macam-macam, ente tobat. Muhammad, Mia, Galuh, suka banget main sabun. Cerot. Apa ente? Sabunnya begini dia. Tobat ente. Cerot, pencet lagi. Mainan sabun terbuat apalah, buat balon lah segala macam. Akhirnya air baknya itu jadi agak keruh. Udah jelas gak nih? Jelas. Ceritanya jelas ini. Ente jangan mikir macam-macam pokoknya. Airnya itu jadi keruh. Permasalahannya, air yang keruh ini jadi air apa namanya? Jadi air apa namanya? Air sabun. Gitu dulu ente, dalil itu. Takut banget nyebut. Jadi air sabun. Tapi dilihat keruhnya ini kira-kira banyak atau sedikit. Kalau dianggap masih sedikit, kamu masih bisa wudhu dari air sabun itu. Kalau sedikit ya. Mungkin hanya keruh tapi ya keruh masih inilah, nggak terlalu keruhnya keruh banget. Anggapan ini air sabun banyak atau air sabun sedikit, itu dilihat dari kira-kira, diperkirakan. Kira-kira ini masih bisa dibilang air atau sudah jadi air sabun. Itu aja, kira-kira aja. Kalau terlalu keruh, maknanya bukan lagi air, namanya air sabun. Berarti sudah tidak mutlak namanya. Jelas ini ya? Jadi di sini yang suci tidak lagi mensucikan kalau berubah tapi perubahannya banyak. Jelas, tambahin keterangan begitu. Perubahannya banyak. Kemudian perubahannya itu dengan sesuatu yang suci. Itu kan? Yang tidak diperlukan oleh air. Sesuatu yang suci yang tidak diperlukan oleh air. Misalnya perubahan yang diperlukan oleh air, contohnya perubahan dari tempat atau dari saluran air. Gara-gara kita baru bikin kolam renang atau bikin bak mandi,
akhirnya airnya bau semen atau bau cat. Paham? Sudah paham? Bau semen atau bau cat. Cium, baunya bau cat, semen. Tapi perubahan air itu memang karena wadah tempatnya itu. Paham? Air itu perlu tempat dan perlu saluran. Kalau tempatnya, nggak apa-apa. Kamu masih bisa pakai wudhu. Mandi junub masih bisa. Mandi haid masih bisa. Karena memang perubahannya ini dengan sesuatu yang diperlukan oleh air. Yaitu tempat. Paham? Atau juga yang masih bisa dipakai itu kalau perubahannya karena sesuatu yang susah dijaga. Ini juga masih bisa dipakai. Pengecualiannya sesuatu yang tidak boleh yang tidak boleh dipakai itu kalau perubahannya karena tempat, yang masih bisa dipakai itu kalau perubahannya karena tempat atau karena salurannya. Atau perubahannya karena sesuatu yang susah jaga air. Misalnya debu, tanah. Ini airnya jadi agak coklat. Kamu mandi sungai, kelihatan sungainya coklat. Kalau sungai udah hitam tuh udah sampah itu namanya. Itu bisa dijaga sebenarnya. Tapi kalau coklat masih bisa dipakai. Buat wudhu masih bisa. Lumut masih bisa karena susah ngejaga air dari lumut atau lumut dari air. Nggak tahu lah yang mana yang dijagain. Pokoknya dua-duanya susah dijaga. Kalau karena susah dijaga, maka masih bisa dipakai untuk bersuci. Ini pengecualiannya. Terus juga masih bisa dipakai untuk bersuci kalau perubahan dengan sesuatu yang tidak lumer, yang tidak bercampur dengan air. Contoh misal, ada kayu gahru. Tahu kayu gahru yang dibakar wangi kayunya? Itu kayu gahru, kalau taruh ke air, airnya jadi wangi. Tapi kayunya lumer nggak sama airnya? Nyatu nggak sama airnya? Kayunya. Lumer nggak? Oi, bangun nggak ente ini? Sadar nggak ente? Sadar. Coba. Sekali lagi ulang. Kayu gahru, jatuh atau masuklah ke dalam air. Antara kayu dengan air, ini kayunya lumer apa enggak lumer? Lumer enggak lumer? Enggak. Tapi airnya jadi wangi. Masih bisa enggak dipakai untuk wudhu? Masih. Karena kayunya enggak bercampur. Yang enggak bisa itu kalau bercampur. Lumer. Kayak tadi. Gula dengan susu dengan kopi, lebih kurang. Ini karena bercampur. Jelas apa enggak? Jelas ya? Ya semoga Allah jelaskan lah ente. Udah ngantuk-ngantuk begini lagi, taubat. Terus, yang keempat, hukum atau air menurut hukum yang keempat, ma'un najisun. Air najis. Air najis di sini artinya air yang memang berasal dari najis, tapi yang beliau jelaskan wahuwa, dan air najis yang dimaksud adalah alladzi halat fihi, yang jatuh, alladzi yang halat jatuh fihi pada air najasatun najis. Yang air yang jatuh najis pada air. Wa huwa, dan air itu dunal qullataini, kurang dari 2 qullah. Gitu ya. Kurang dari 2 qullah. Kalau jatuh najis, berubah nggak berubah, mau berubah atau nggak berubah, walaupun airnya masih bening, kemasukan tai cicak, maka satu air tersebut, semua air tersebut jadi mutanajis. Sudah nggak bisa dikonsumsi. Au kana qullataini, atau airnya 2 qullah. Fataghayyara, tapi berubah warnanya, baunya atau rasanya. Salah satunya saja. Berubah warnanya saja, berarti udah nggak bisa dipakai. Jadi kalau air sedikit kemasukan najis, berubah nggak berubah jadi mutanajis.
Kalau air banyak, kemasukan najis, dilihat dulu. Berubah atau nggak berubah? Kalau berubah, berarti mutanajis. Kalau nggak berubah, maka tidak mutanajis. Masih suci mensucikan. Jelas apa nggak? Oke. Terus kemudian, wal qullatani dan 2 qullah itu khamsumi ati ritlin 500 ritel Baghdadi. Ritel ini bukan liter. Ritel itu takaran khusus di zaman beliau. Ritelin Baghdadiyin, ritel Baghdad takriban, kurang lebih fil asah. Kalau pakai liter, berarti pakai isi, bukan pakai berat. Liter itu volume, isinya, bukan beratnya. Kalau pakai liter, itu 216 liter. Berapa? Oke, diingat itu ya. Minimal punya air 216 liter, itu maknanya sudah 2 qullah. Kalau pakai bejana yang bentuknya kubus, maka sisi-sisinya panjangnya minimal 60 cm. 60 cm kali 60 kali 60. Panjang kali lebar kali tinggi. 60 kali 60 kali 60. Itu kalau pas 60 airnya harus penuh, baru 2 qullah. Kalau airnya setengah, bejananya 60 cm, ya jelas ya nggak sampai 2 qullah berarti. Ini ya, kurang lebih begitu. Nah, ketika pertanyaannya sekarang yang sering tuh orang begini. Tadi ada penyebutan air mustakmal. Terus ada penyebutan juga air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Itu sudah lagi mensucikan. Bagaimana kalau air bekas wudhu netes-netes masuk lagi ke bejana? Air yang bekas wudhu, bekas mandi, nyiprat. Paham? Percikannya masuk ke dalam bejana yang kurang dari 2 qullah. Nah, ini pembahasan sekarang. Ini ada bahas karena memang sering terjadi. Membuat orang jadi was-was. Jadi ragu-ragu begitu. Diingat, perubahan itu ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Tapi dihukumi berubah. Contohnya gini. Ada air mawar. Suci, hukumnya suci, air mawar. Air itu suci. Tapi baunya harum. Kalau udah lama, baunya udah nggak ada lagi. Mirip kayak air biasa. Padahal air apa? Air mawar. Ulangi ini, ulangi. Ingat, ini ya. Sadar woi. Oh, sadar woi. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Sekali lagi ini ada air mawar. Mestinya baunya apa? Wangi. Tapi karena udah lama, jadi airnya udah nggak ada baunya. Warnanya persis, kalau kita mau ngeliat di kuburan kan ada yang suka jualan tuh. Airnya persis seperti air biasa. Bening. Paham sudah? Tapi tetap air mawar yang walaupun udah nggak ada baunya, seperti air biasa, tetap nggak bisa dipakai untuk wudhu. Karena bukan air mutlak. Yang walaupun udah nggak ada perubahannya, nggak ada warna, bau, rasa, persis seperti air. Sama kayak air kencing. Ditungguin, mungkin di apalah pakai obat apa segala macam, kaporit apa. Jadi bening, nggak ada warna kencing, sudah nggak ada baunya, rasa nggak perlu dirasakan lagi. Pokoknya bening seperti air le minerale. Akhirnya air kencing itu sudah jadi bening. Apakah hukumnya menjadi suci mensucikan? Enggak. Tetap air najis. Sudah jelas sampai sini? Jelas. Permasalahannya belum selesai. Air mawar tadi hukumnya suci, tapi nggak bisa mensucikan. Air kencing tadi hukumnya tetap najis, yang walaupun sudah tidak ada lagi warna, bau, rasa seperti air najis atau seperti air kencing. Sudah jelas sampai sini? Sekarang air mawarnya tadi itu jatuh ke air yang mutlak, air bersih. Air mawar tadi yang udah nggak ada baunya masuk ke dalam air biasa. Jelas nggak ini? Hah? Nggak jelas. Tadi ada air mawar, Bu, Pak.
Ini tadi ada air mawar, udah nggak ada baunya, berarti jadi air biasa, kayak air biasa kan? Tapi tetap bukan air mutlak, namanya air dah. Air mawarnya dicemplungin, dimasukin, disatuin, masuk ke dalam bejana air biasa. Permasalahannya boleh atau enggak wudu mandi di air yang sudah dicampur dengan air mawar yang nggak ada baunya. Paham nggak? Sudah, jelas. Maka ulama bilang begini, oh itu tetap dianggap tercampur. Tapi percampurannya diprediksi, diperkirakan. Kan udah nggak ada baunya itu air mawar. Dicium ya udah nggak ada baunya. Tapi tetap air mawar itu bukan suci. Dia suci tidak mensucikan. Nyampur, maka diperkirakan. Gimana cara memperkirakan? Ya perkirakan saja kalau dia masih bau. Kata dia air mawar udah nggak bau. Kira-kira kalau masih bau, kemasukan seukuran 1 botol itu misalnya, dimasukkan ke air biasa yang seukuran ember itu, kira-kira jadi wangi apa nggak wangi? Itu aja. Kalau kira-kira menjadi wangi dan sangat wangi, berarti sangat banyak. Maka air yang sekarang ini sudah tidak lagi bisa mensucikan. Tapi kalau kira-kira aja, atau diganti sirup lah biar mudah lah. Sirup, kopi. Kira-kira seukuran air mawar yang jatuh tadi, diganti air kopi. Akan merubah air apa enggak? Kalau kira-kira merubah, maka dia sudah suci, tidak lagi mensucikan. Perubahannya banyak. Kalau kira-kira tidak merubah, atau ada perubahan tapi sangat sedikit, maka masih bisa mensucikan. Jelas sudah? Begitu juga hukum air mustakmal yang masuk ke dalam ember. Paham sudah sampai sini? Dianggap seperti berubah. Tapi tinggal diperkirakan aja. Kira-kira percikan air wudhu ente masuk ke dalam ember, kalau diganti sirup, percikan itu diganti sirup, merubah nggak air embernya? Kira-kira merubah nggak? Berubah nggak? Kalau berubah, oh berubah ada manis-manisnya. Kira-kira banyak atau sedikit? Airnya 1 ember, yang masuk percikan sirup. Berubah. Berubah nggak? Hah? Ngerti nggak sih ente? Hah? Berubah nggak sih? Enggak. Kok susah sekali ente? Airnya nggak berubah. Maka kalau demikian, pertanyaannya tadi, air mustakmal yang masuk ke dalam air bejana, masih air bejananya bisa dipakai wudu bersuci. Jelas? Karena sedikit, kalaulah dianggap ada perubahan, perubahannya sedikit. Jelas? Sudah jelas? Aduh, nggak sampai target pula ini kan, baru hampir tanggal 3. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan tentang air. Tadi kita sedikit membahas tentang ghibah tadi ya. Ghibah itu ada yang diperbolehkan. 1 tadi untuk apa? Istifta, untuk bertanya hukum. Yang kedua tadi untuk memperkenalkan orang. Misalnya gini, tapi ini enggak, misalnya begini ya. Pak, kenal sama, siapa di sini yang enggak ada namanya? Kenal sama Ucok. Enggak ada kan namanya Ucok, enggak ada kan? Enggak ada ya, enggak ada. Kenal sama Ucok enggak Pak? Ucok yang mana ya? Ucok banyak, sampai dikocok-kocok. Ini Ucok. Ucok yang mana ya? Ini Pak, Ucok yang orangnya agak keling, agak hitam-hitam dikit. Yang agak hitam, oh ada 2. Yang mana lagi? Yang pendek. Oh yang pendek ada 2 juga. Yang ada tai lalatnya di sini. Itu ngomongin orang. Hitam, pendek, ada tai lalatnya. Itu semuanya ngomongin orang tuh. Ghibah bukan? Ghibah bukan? Ghibah. Tapi boleh nggak? Boleh. Untuk memperkenalkan orangnya. Tapi bukan berarti, weh kenal ini, pendek. Enggak, begitu enggak, ente ya. Itu perlu disesuaikan hajatnya. Yang ketiga, boleh ghibah itu untuk masalah periwayatan hadis.
atau saksi. Periwayatan hadis atau saksi. Misalnya begini, kalau dalam hadis kan kemarin kita sudah sedikit bicara ya, gimana ulama hadis itu memang betul-betul menilai siapa perawi-perawi. Lalu bilang, oh yang ini perawinya ini tukang bohong. Berkata bahwa fulan tukang bohong, itu berarti gibah. Oh ini saksinya ini tukang ngibul pak. Ini saksinya tukang mabok. Ini saksinya nggak pernah sholat. Oh ini saksinya suka main perempuan pak. Saksi dalam hukum nggak boleh saksi-saksi yang fasik. Nah berbicara keburukan itu untuk persaksian, untuk tadi hadis boleh. Jelas sudah? Yang keberapa berikutnya? Yang keempat. Untuk menghindari kejahatan atau pemikiran yang buruk, pemikiran yang sesat, kejahatan atau pemikiran yang sesat. Contohnya gini, itu ada, kamu jangan ini ya, kamu jangan bergaul ya dengan Mirza Ghulam Ahmad. Karena Mirza Ghulam Ahmad itu ngaku, jangan deket-deket. Kita ngomongin si Mirza Ghulam Ahmad itu berarti gibah, tapi boleh karena dia apa? Untuk menyelamatkan orang dari pemikiran buruk atau sesat atau dari kemudorotan. Nah, itu boleh. Ente jangan berbisnis sama dia. Dulu anak pernah ditipu. Misalnya begitu. Ngomonginnya boleh, tapi ingat ya jangan pakai nafsu ini ya. Tambah-tambahin lagi, dibunga-bungain lagi, ada macam-macam. Banyak bunganya. Enggak begitu. Ini boleh untuk menyelamatkan orang lain. Takutnya ditipu sama kayak kita. Jelas apa enggak? Nah itu boleh. Selanjutnya juga ghibah itu juga boleh untuk orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Apalagi sampai dia bangga lagi. Nah ini boleh. Tujuannya agar dia taubat. Terang-terangan. Mungkin dia bangga gitu dengan seksnya, dengan narkobanya, dengan maboknya, dengan judinya. Oh semalam aneh menang. Wah itu bangga sekali itu. Itu berarti dia membanggakan, membuka sendiri aibnya. Nah itu boleh digibahin untuk tujuannya tadi membuat perubahan. Nah, itu beberapa contoh-contoh atau beberapa keadaan-keadaan yang boleh seseorang menggibah. Namun ini semua sama juga misalnya ada orang tanya mau ngelamar perempuan. Ente kalau ngelamar perempuan yang bagus itu ta'aruf kepada orang yang kenal sama dia. Si fulanah ini gimana? Fulanah ini gimana orangnya? Tanyanya sama gurunya, tanyanya sama mungkin sama saudaranya, tanyanya mungkin sama temannya. Nah, orang yang diajak untuk musyawarah yang ditanyain itu harus berkata jujur. Kalau memang tapi nggak juga dilebih-lebihkan, sesuai hajat ini ya, harus sesuai hajat. Misalnya menurut saya sih kurang. Kalau si orang yang mau ngelamar itu mengatakan yaudah ya menurut saya kurang pas lah buat jadi istri kamu misalnya. Kalau cukup dengan seperti itu udah nggak usah tambah-tambahin. Waktu itu aneh pernah ngelihat dia tuh nyemilin roti lagi bulan puasa lagi apa. Wajib tambah-tambahin misalnya. Dia naruh sempak sembarangan apa segala. Ditambah-tambahin semuanya itu enggak juga begitu. Ini sesuai dengan hajat. Kalau kurangnya gimana ya? Dia pemalas. Udah cukup begitu. Nggak usah ditambah-tambahin. Kalau memang si peminat tadi itu sudah merasa cukup dengan kata pemalas, udah. Nggak usah pakai contohnya. Contoh 1, contoh 2, contoh 3 itu lebih banyak banget itu. Nggak usah pakai bunga-bungaan, itu nggak usah. Ini beberapa kasus yang diperbolehkan atau keadaan yang diperbolehkan ghibah. Tapi dengan syarat catatan kalau kita ketika berkata demikian memang dengan takwa. Artinya ketakutan khawatir masuk kepada ranah kepada ghibah yang haram. Jadi harus betul-betul sesuai dengan hajat saja. Ya ada pertanyaan? Ya silakan. Maaf.
Ya, di luar nahan nggak apa-apa, itu jangan di luar majelis saja. Ya. Undangan. Oke. Dia nikahnya beda agama, satu muslim atau satunya. Oke. Allah. Oke. Luar biasa. Oke. Tahajud sekalian sholat isya gitu. Oh, sebelum berangkat, subhanallah, solehah sekali. Ya, terus, ya. Oke, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk undangan nikah beda agama, adatnya menggunakan adat, ada orang ataupun kita seandainya dikasih undangan, ternyata diundang oleh teman untuk pernikahan dengan adat yang bukan muslim, begitu. Adatnya adat muslim. Oke. Yang muslimnya lakinya perempuan? Perempuan, muslimah berarti. Allah karim. Nikah beda agama. Kita bahas nikahnya dulu ya. Ini belum, kan ini nyambung dengan masalah undangan. Nikah beda agama itu secara kesimpulannya dari ulama, kalau laki-lakinya yang Islam dan perempuannya yang Kristen atau Yahudi, hanya dua itu ya, Kristen atau Yahudi, Buddha, Hindu tuh nggak dihitung. Maka pernikahannya masih ada ulama yang memperbolehkan, bahkan itu mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i ya, kalau lakinya yang Islam. Tapi kalau mazhab Syafi'i jelas mengharamkan, karena Kristen yang sekarang itu dengan alasan Kristen yang sekarang ajarannya sudah dirubah, bukan lagi original seperti ajaran Nabi Isa. Dan kita lebih baik pakai pendapat yang hati-hati. Ini kalau untuk masalah pribadi ya, menikah itu dengan laki-laki muslim, kamu yang muslim, jangan sampai, walaupun ada pendapat yang memperbolehkan seperti tadi, tidak berarti kita akhirnya udah nggak penting. Yang penting kan masih ada yang memperbolehkan. Enggak, kamu harus pikirkan gimana nanti anak kamu, gimana nanti juga keluarga kamu, bagaimana nanti, macam-macam, banyak lagi hal-hal. Iya, kalau anaknya nggak ikut ke agama dia, kalau ikut, naudzubillah min dzalik. Kalau perempuan, laki-laki yang bukan Islam, maka ini zina. Tidak sah akadnya pada mazhab apapun. Sekali lagi, pada mazhab apapun. Kalau kebalikan tadi, Islamnya adalah perempuannya, yang Kristen laki-laki, ini tidak akad. Walaupun kecuali begini, mungkin ada hilah ataupun ada ketika tadi katanya ada akad secara Islam. Sebelum akad secara Islam, si laki-laki masuk Islam. Misalnya itu, ini kalau bejatnya begitu. Tapi sudah ada dalam hati niatnya itu akan murtad. Karena akan diadakan juga akad secara Kristen.
Sebelum akad dia Islam, akadnya sah berarti. Secara hukum zohir ya, dalam hatinya Allah yang maha tahu kan. Ternyata besoknya ingin mengadakan akad resepsi dan akadnya juga sekaligus secara Kristen. Maka dia keluarlah dari Islam. Maka secara hukum orang yang murtad dari agama Islam, hubungan pernikahan dengan istrinya pun terputus. Nah, maknanya ini si laki-laki ketika berubah jadi kembali ke agama sebelumnya, Kristen misalnya, maka dia pernikahan yang tadi pakai akad Islam itu sudah secara otomatis terputus. Kalau dia tidak kembali lagi ke dalam Islam sebelum habis masa iddah perempuannya, maka pernikahannya wajib diulang kembali kalau dia masuk Islam nantinya. Berarti dengan kondisi seperti tadi, pernikahannya dalam kondisi tidak sah dan itu dianggap berzina. Maka orang yang diundang, nah sekarang hukum mendatangi undangan. Hukum mendatangi undangan pernikahan, hukum asalnya wajib. Sekali lagi, mendatangi, memenuhi undangan pernikahan, resepsi pernikahan, asal hukumnya adalah wajib. Sampai Nabi bilang, idza du'iya ahadukum ila walimatin falam yujibha, apabila salah seorang kalian dipanggil diundang ke walimah resepsi pernikahan terus nggak datang, faqad aso abal qasim, berarti sudah bermaksiat kepada Rasulullah. Ada begitu hadis Nabi itu. Nah, jadi hukum asalnya wajib. Kata ulama, kewajiban ini jika tidak ada beberapa kendala, tidak ada kendala. Di antara kendalanya satu, memang tidak mampu, nggak ada ongkos contohnya. Atau di tempat pernikahannya ada seseorang yang akan memusuhi dia atau akan menzolimi dia misalnya. Ataupun termasuk yang menjadi kendala adalah maksiat. Sekali lagi, salah satu kendala yang membuat menjadi haram, bukan lagi wajib, haram untuk datang kalau ada maksiat. Kecuali jika yang datang ini dirasa dia bisa merubah keadaan. Tadinya di sana ada yang minum khamar, ada yang minum minuman keras, ada makan babi, ataupun ada laki perempuan campur tanpa ada adab, ataupun ada dangdut koplo, ataupun ada saweran dengan biduan perempuan, macam-macam lah. Kemungkaran-kemungkaran tersebut, kalau sekiranya beliau hadir akan bisa merubah, justru dia wajib hadir atau sunnah hadir. Jelasin ya. Tapi kalau datangnya dia justru malah akan ikut-ikutan, ikut nyawer lagi la ilaha illallah, maka justru malah jadi haram. Jadi hukumnya maknanya ketika dia hadir ke pernikahan yang seperti tadi, akadnya Islam dulu baru akad Kristen, itu berarti dia menyetujui kepada sesuatu perkara yang haram. Jadi tidak boleh, hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak boleh hadir. Hukumnya tidak boleh hadir. Mengucapkan selamat ya silahkan. Doakan semoga Allah kasih hidayah. Kasih tahu kepada si perempuan bahwa di dalam Islam hukumnya begini. Tapi ya terserah kamu mau percaya, mau tidak, mau ikutkan. Yang penting kita sudah sampaikan. Yang kedua masalah hijrah. Jadi ada yang baru hijrah tapi masih setengah-setengah. Jadi bagaimana hukumnya? Kalau hukumnya orang mabok, tidak mabok, hukumnya sholatnya tetap wajib. Tahajudnya tetap sunnah. Kalau nanya hukum itu ya. Hukum sholat tahajud setelah pergi ke diskotik, ya tetap sunnah. Nggak ada gara-gara ke diskotik udah nggak disunahin tahajud. Ya nggak begitu, nggak. Gara-gara mabok atau gara-gara narkoba atau gara-gara habis melacur, berarti udah nggak wajib sholat. Ya nggak begitu. Meninggalkan zina hukumnya wajib, meninggalkan khamar hukumnya wajib, ya sholat juga kewajiban tersendiri. Jadi tidak ada yang berubah hukum atau tuntutan agama. Nah, cuma tetap yang walaupun katakanlah dia tetap dalam keadaan, kita tidak boleh mengatakan apa perkara haram yang dilakukan itu sudah dikatakan halal, nggak boleh. Tetap wajib meyakini haram, tetap.
Kalau meyakini sesuatu perkara yang haram dianggap menjadi halal, perkara haram ini disepakati ulama atau ijma, maka bisa jadi kafir. Meyakini zina itu halal, kafir. Meyakini minum khamr bukan karena terpaksa, itu hukumnya halal, itu jadi kafir. Jadi wajib tetap dalam hati walaupun berbuat maksiat tetap harus meyakini bahwa itu adalah haram. Nah, adapun dia masa taubatnya tadi dengan sholatnya, dengan perbuatan baiknya, itu sudah tergantung Allah. Bisa kita katakan kalau ada perasaan meremehkan dosa, bisa jadi ibadahnya tidak mengampuni dosanya. Tapi kalau dengan tahajudnya itu adalah menyesal, memang menyesal untuk taubatnya, yang walaupun diulang lagi, menyesal lagi, tahajud lagi begitu, insya Allah pengampunan Allah maha luas, pintu taubat tetap terbuka. Jadi tergantung hatinya, ada penyesalan atau justru meremehkan. Yang nggak boleh itu meremehkan dosa. Jelas ini ya. Kalau untuk dosanya sendiri, itu Allah maha luas pengampunannya. Mungkin cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbil fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi antarzuqana wasi'an wa antarzuqana amalan ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, wa Nakir. Ya, silakan.